Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, tapi jangan lupa untuk kamu yang belum berlangganan, silahkan diklik tombol subscribe-nya karena gratis juga ya. Semoga apa yang Sora sharingkan hari ini bisa menjadi sesuatu yang berguna untuk kamu, dan Sora doakan rezekinya banyak dan tiada berhenti ya. Tiada habisnya kalau kamu subscribe Sora. Kita ini mau baca ya Sora. Kita mau baca tentang tema apa? Temanya adalah kesetiaanmu ya. Kesetiaanmu menariknya kembali ke pelukan kamu ya. Kesetiaanmu menariknya kembali kepada pelukanmu. Jadi ada sesuatu di dalam hatinya yang bicara soal bagaimana kesetiaan kamu itu menjadi sesuatu yang sangat kuat sehingga bisa membawa dia kembali ke dalam pelukanmu ya. Yuk kita afirmasikan hal-hal yang terbaik yang akan terjadi kepada pembacaan ini ya. Sora baru mulai, tapi energi dari pembacaan langsung terjelaskan. Ada seseorang yang secara nyata merasa sangat frustasi dalam periode kegelapan, di dalam periode di mana hidupnya itu banyak yang tersabotase, hidupnya banyak yang tidak lancar karena adanya suatu perasaan merasa bersalah. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang yang jiwanya tertarik kembali sama kamu adalah seseorang yang frustasi menghadapi hidupnya dan hidupnya banyak gak lancar, dan salah satunya adalah perasaan tertekan karena bersalah ya. Mungkin kamu sudah menjadi seseorang yang sangat setia sama dia, tapi dia malah mengecewakan kesetiaan kamu. Dia malah yang membuat hubungan jadi seperti sekarang, dan dia diliputi oleh sebuah perasaan bersalah ya. Kalau yang Sora lihat di sini, sebelumnya seseorang ini adalah seseorang yang berdua hati atau bercabang hati ya. Orang ini adalah seseorang yang bersalah sama kamu karena bercabang hati, di mana mungkin dia punya yang lain. Jadi di sini ada sebuah energi dari pengkhianatan kesetiaan ya. Kalau yang Sora lihat di sini ya, ada, dia merasa bersalah atas ada langkah-langkah hidup yang dia lakukan dan menurut dia itu langkah yang salah. Kenapa? Karena dia mendua hati, berdua arah gitu loh. Jadi penyesalan terhadap keputusan yang pernah diambil sebelumnya ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini memang punya masalah dengan inner child-nya ya. Punya masalah dengan gambaran dirinya. Jadi mungkin di sini ada sisi-sisi dari emosi masa kecil yang belum selesai. Jadi apa yang dia lakukan sekarang? Kecerobohan ya, ego ya, lalu tidak berpikir panjang dalam mengambil sebuah keputusan gitu loh ya, serakah itu juga bisa. Itu adalah sisi daripada isu masa kecilnya dia memang yang belum selesai. Dan di sini kalau Sora lihat ada dari kalian yang berdealing dengan Leo, Aries dan Sagittarius ya, fire sign ya. Nanti tolong dicek juga Sun, Moon, Rising, Venus-nya ya. Ini Sora ada sudah langsung kelihatan zodiaknya apa sepanjang berjalan. Tapi gini loh, namanya zodiak dan alfabet itu hanyalah sebuah tambahan. Kalau kamu dari awal sudah merasa cocok dengan pembacaan itu, ya sudah, itu energi untuk kamu. Gini loh logikanya, alfabet ada 26 ya kalau nggak salah, kan nggak mungkin keluar semua gitu loh. Terus habis itu zodiak itu ada 12 gitu loh, kan nggak mungkin juga keluar semua. Dan logikanya kamu harus cek Sun, Moon, Rising. Banyak dari kalian yang Sora baca bacanya itu cuma tulisnya, "Kak, aku Cancer." Tunggu. Cancernya di mana? Di Sun-nya. Moon-nya apa? Venus-nya apa? Ya, jadi gini, kalau baca tarot harus makin pinter diedukasi. Sora maunya berbeda di channel ini. Memang grow-nya YouTube-nya Sora mungkin nggak secepat yang lain ya. Tapi aku berharap kamu tuh jadi tambah pinter dan belajar setelah nonton YouTube channel aku, ya. Nah, kamu tuh sama orang ini ada hubungan secara twin flame ya. Ada hubungan tarik menarik secara jiwa ya, dan ada hubungan secara twin flame. Aku bisa panjang dikali lebar ya kalau mau menjelaskan twin flame itu apa. Rasanya sudah banyak sekali yang menjelaskan soal twin flame ya. Tapi ini adalah energi keterikatan jiwa yang tidak biasa, yang biasanya susah untuk lepas ya. Dan kalau Sora lihat di sini,
akhirnya ya, karena orang ini ya ada satu perasaan bersalah sama kamu ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, kamu sudah punya energi melepaskan dia. Artinya sudah ada keikhlasan dari dalam diri kamu untuk melepaskan dia. Karena sudah ada rasa sakit ya, dimana dia mengambil keputusan-keputusan yang menurut kamu kok keputusannya kayak gini, kok kamu egois, kok kamu hanya memikirkan diri kamu sendiri dan sebagainya. Jadi kamu memilih untuk melepaskan ya. Kamu memilih untuk membersihkan hidup kamu dari orang ini ya. Nah, tapi kalau Sora lihat ya, di sini ada energi merasa kehilangan karena telah melepaskan kamu. Untuk dia, ada energi merasa kehilangan karena sudah melepaskan kamu, ya. Dan di sini, ya, dia merasa banyak sekali tanda-tanda, banyak sekali perasaan yang terdalam yang mengarahkan dia kalau dia memang sebenarnya punya sesuatu jalan takdir sama kamu, ya. Fate itu ngomongin soal jalan takdir, sudah jalan suratan, di mana ya semesta ini gitu loh, gimana pun caranya dia kabur atau lari dari kamu, atau kamu menghindar dari dia, memang akan ada jalan di antara kalian untuk kembali dan untuk bersatu atau setidaknya berkomunikasi kembali lah ya. Jadi ini ngomongin sudah yang memang sudah di set up sama semesta ini. Kadang ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti sebagai seorang manusia dengan keterbatasan kita. Baru kita bisa mengerti kalau mungkin nanti kita meninggal dan ketemu sama Tuhan dan kita menanyakan banyak hal yang kita tidak paham kenapa. Sesimpel, kenapa kamu lahir jadi perempuan atau laki-laki? Kenapa kamu lahir di negara ini? Kenapa kamu lahir di kota itu? Kenapa kamu lahir jadi anaknya bapak ini dan bapak itu? Itu adalah rahasia ilahi yang hanya bisa kita ketahui ketika kita sudah meninggal dan bertemu dengan Tuhan. Mungkin kita bisa mempertanyakan hal itu, ya. Jadi jangan terus-terusan kenapa. Ada hal-hal yang sifatnya itu memang misteri ilahi ya. Yang kedua adalah memang kadang-kadang harus kita jalani dan kita temui secara personal. Tiap orang berbeda-beda melewati jalan yang sudah kita lewati. Harus kita jalani dulu. Jadi nggak bisa nanya sama orang. Kita sendiri yang harus punya jawabannya karena setiap orang punya perjalanan yang beda-beda. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini adalah orang yang sebelumnya ego. Ya, harga dirinya tinggi ya. Jadi sebenarnya itu ada periode di mana itu dia ragu-ragu kayak aku mesti balik lagi nggak ya ke kamu gitu loh. Egonya ada di sana, harga diri itu ada di sana, pride ya. Kayak masa aku ada kesombongan di sana, kayak masa aku yang minta balik, masa aku yang gini. Tapi di satu sisi tidak bisa dihindari kalau sudah ngomongin semesta yang turun tangan gitu loh ya. Kamu berdiri dengan orang ada yang beberapa narsis juga ya. Dan orang ini jadinya mengalami banyak sekali penderitaan ketika dia tidak berjalan kembali ke kamu. Ya. Entah penderitaan secara fisik, entah penderitaan secara batin, entah jalan hidupnya nggak lancar. Ya. Dan banyak sekali hal-hal yang tidak terduga terjadi dalam hidupnya dia. Banyak chaos, banyak masalah, tiba-tiba hidupnya jadi nggak mulus, jadi nggak lancar. Mungkin tiba-tiba kesehatannya sering terganggu, secara fisik maupun secara pikiran. Ada yang tiba-tiba kok ekonominya goyang, terganggu secara finansial, macam-macam. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Oke Sora, sekarang kita mau lihat ya, ciri-cirinya dia ini siapa? Bentar ya, aku mau ambil kartu ini. Kita mau lihat kamu berdiri dengan siapa. Oke, mari kita lihat kamu berdiri dengan siapa. Sebentar, yang ini takutnya ada kartu yang double. Kita mau coba melihat ciri-ciri dari orang ini. Oke, aman. Ciri-cirinya. Ciri-ciri dari orang ini. Ya. Yang pertama, kalau Sora lihat di sini adalah orang yang sedang berada dalam periode yang sedikit mengalami penurunan secara ekonomi, tapi ini juga bisa mengartikan ya, orang ini sangat fokus terhadap yang namanya masalah finansial ya. Orang ini selalu berusaha menjadi orang yang melihat kesempatan. Setiap ada kesempatan baik, dia akan selalu mencoba mengambil. Gini loh. Di sisi lain oportunis negatifnya ya, tapi di sisi positifnya dia tahu bagaimana melihat kesempatan untuk yang terbaik di dalam hidupnya dia. Kamu berdealing dengan seseorang yang keras kepala ya. Sikapnya dia itu ada yang sifatnya sombong, harga diri, pride, gengsi itu ada ya.
Dan ada orang yang kekeh, jadi susah untuk digantikan ya sikapnya dia. Ada yang sifatnya berusaha untuk posesif, protektif juga ada, keras kepala juga ada ya. Dan kadang-kadang dia selalu menganggap diri dia itu agak-agak penting gitu ya. Orang yang susah kadang-kadang untuk dihadapi, untuk dimengerti. Orang ini yang menjadi salah satu kendala dalam hubungan kalian juga adalah sikap dia yang sangat keras dan sikap dia yang ego ya. Dia itu orangnya sangat picky, pemilih ya. Jadi mungkin dalam berteman pun dia berpilih gitu loh. Orang yang dekat sama dia, siapa sih yang cocok dekat sama aku ya. Kadang-kadang dia merasa sedikit sotoy ya, dalam tanda kutip. Dia merasa aku tuh tahu banyak hal ya. Dia merasa dia serba tahu banyak hal ya. Ada yang di sini banyak aktif di dalam hidupnya dia ya. Kalau surat di sini banyak yang aktif di dalam hidupnya dia. Dalam mobilitasnya itu cukup aktif. Bisa saja dia punya kendaraan motor atau dia suka segala sesuatu yang berhubungan dengan motor ya. Gitu, kendaraan yang ditunggangi sih sebenarnya ya. Motor, mungkin ada juga yang anak sepeda, itu juga ada ya. Dan berikutnya, orangnya itu memang penuh dengan kegelisahan. Jadi kalau Sora lihat, orang ini kuncinya ya, orang ini tuh sering memang merasa galau atau labil. Jadi kalau sudah apa namanya, galau atau pikirannya sudah mumet, itu pasti akan mengganggu ke banyak sekali aspek-aspek yang lain. Kalau Sora lihat di sini. Ya. Sekarang kita mau coba lihat ya. Kenapa kesetiaan kamu bisa membawa dia kembali kepada kamu. Ya, kita akan coba lihat kenapa kesetiaannya kamu bisa membawa kembali kepada kamu. Kalau Sora lihat ini sebenarnya sudah yang tadi Sora udah jelasan ya. Banyak jalan takdir dan banyak jalan dari suratan secara semesta ini membawa dia kembali ke kamu. Tapi kita mau coba lebih lanjut lagi ya. Perasaan-perasaan dia. Aku tahu kamu bersembunyi, ku coba mencarimu di setiap tempat yang pernah kita singgahi, di setiap memori yang pernah kita lalui. Dia tahu kamu ngindar dari dia. Banyak dari kalian yang ngindar. Mungkin udah ngeblok dia, mungkin udah delete dia, mungkin udah ganti nomor, ganti rumah, ganti tempat kerja. Pokoknya kamu ngindar deh dari dia. Ya, dan dia dalam posisi nyari-nyariin kamu. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Mungkin ada juga yang mencoba cari ke tempat makan yang kalian sering pergi bareng. Mungkin juga ada yang nyamperin ke kantor kamu gitu ya. Gak semua tapi beberapa. Aku ingin kamu bahagia dan hidup lebih baik. Mungkin aku harus pergi. Mungkin aku bukan untukmu. Kamu layak mendapatkan yang terbaik. Di satu sisi, dia itu ada kebingungan yang tadi Sora bilang juga di sini. Kayak, apakah kalau aku balik adalah sesuatu yang terbaik untuk kamu? Apakah aku bisa membahagiakan kamu? Apakah hidup kamu bisa lebih baik kalau aku balik? Mungkin lebih baik aku pergi. Mungkin aku bukan untuk kamu. Kamu melayak mendapatkan yang terbaik. Tapi di satu sisi dia, aku tapi tertekan. Aku pingin kamu balik. Aku butuh kamu. Gitu ya. Jadi perasaan tarik menarik itu ada. Itu biasa terjadi pada hubungan yang secara spiritual terikat, twin flame, soulmate, itu akan merasakan seperti itu. Perasaanku terus menerus intens ke kamu. Seperti ada magnet besar yang menarik jiwaku ke dalam sukmamu. Jadi dia berasa jiwanya dia itu butuh kamu, butuh keberadaan kamu ya. Dan di satu sisi dia merasa bahwa hal-hal yang terjadi sama hidup aku sekarang yang tidak terduga ada hubungannya dengan kamu, karma mungkin ya, atas apa yang sudah ditabur dan dituai. Terima kasih menjadi yang paling memahami, paling mencintai, paling menghargai, dan paling super di dalam hidup aku. Kamu adalah yang terbaik. Dan dia ingin kembali karena dia sudah tahu kamu yang paling memahami. Kamu yang paling mencintai dia dengan kesetiaan kamu. Kamu yang paling menghargai dan paling super deh segalanya buat dia. Berarti di sini dia sudah melihat sendiri dan sudah membandingkan. Kalau sebelumnya dia berdua hati, ada orang ketiga, ada orang keempat, 5, 6, 7, 8. Dia tahu pada akhirnya kamu adalah yang terbaik buat dia. Maafkan aku yang terlalu egois untuk mengakui kesalahan dan melimpahkan semua kesalahan kepadamu. Jadi kalau Sora lihat di sini ada orang yang ingin datang dan ingin minta maaf, ya, karena dia itu merasa bersalah sama semua kesalahan sama kamu. Jadi di sini ada energi perasaan merasa bersalah, ya. Hidup aku itu banyak kesalahan sama kamu dan dia banyak yang sebelumnya menyalahkan kamu padahal dia tahu itu salahnya dia. Jadi di sini ada seseorang yang juga ingin kembali dan minta maaf.
Aku menyesal tidak memperjuangkanmu semampu yang aku bisa. Mungkinkah sudah terlalu terlambat sekarang? Di sini ada energi yang merasa bersalah tidak memperjuangkan. Kok waktu itu pasrah membiarkan kamu pergi keluar di dalam hidup aku. Dan dia merasa kayak apakah sekarang sudah terlambat untuk aku kembali. Ya. Kita mau lihat apa yang akan terjadi sekedepannya. Dia ingin kembali ke pelukan kamu ya. Dia pingin kembali segera. Dia pingin ada awal mula yang baru kembali sama kamu. Pemurnian ya. Di sini ada winter. Jadi ini bisa juga menandakan, ini kan kartunya kartu dari negara 4 musim ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, bisa saja dia pingin kembali kepada kamu pada saat musim dingin. Berarti kemungkinan bisa saja Oktober, November, Desember. Mulai Oktober lah ya. Biasanya November, Desember, Januari, Februari itu adalah musim-musim dingin di luar negeri. Jadi bisa saja dia akan kembali pada periode winter ya. Atau musim dingin. Ya. Dia itu masih butuh energi dari kamu men-taking care dia. Masih ada hasrat yang besar. Jadi kalau Sora lihat, dia pingin kembali ke dalam pelukan kamu karena dia butuh kamu. Dia butuh kamu. Butuh kasih sayang kamu. Dan dia kalau Sora lihat, di satu sisi berharap kamu akan berbelas kasihan, memaafkan dia dan mau mungkin kembali. Jadi kalau Sora di sini ada energi pesimis sebenarnya karena dia nggak yakin ya kalau kamu mau maafin dia. Ya, karena ternyata berjauhan ini dari kamu, perpisahan ini membuat dia itu tidak bisa jauh. Jadi selalu ada keinginan untuk bisa balik dan dekat. Jadi energi merindukan kehadiran kembali. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ya, dia hanya sedang bingung, ya. Dia hanya sedang bingung bagaimana caranya aku untuk kembali ke kamu, ya. Artinya orang ini masih butuh waktu karena orang ini masih memantau kamu, masih mantauin kamu, ya. Dan bingung bagaimana cara mulai masuk ke kamu kalau kamu belum bisa memberikan dia ruang. Dia takut kalau kamu menolak dia. Dia takut kehilangan kamu, ya. Ada yang takut ditolak, ada yang takut merasa kehilangan. Dan di sini kalau Sora lihat, dia akan ada yang meminta bantuan pihak ketiga, mungkin melalui teman kamu kah, keluarga kamu kah ya. Kalau Sora lihat di sini, dia kepingin untuk bisa ketemu lagi. Kalau memang tidak bisa ketemu sama kamu langsung ya, atau nggak bisa merich kamu langsung, dia akan mencoba menjebatani dengan pihak ketiga. Ini juga bisa menandakan ya, orang ini tuh kenal sama kamu, ada yang dari dikenalin ya, kumpul-kumpul, ada acara pesta, workshop kayak gitu-gitu. Yang akan terjadi ke depannya hubungan kamu sama dia apakah akan baik. Yang pertama ada coffin, yang kedua ada ship, ada book. Kalau Sora bilang hubungan ini itu akan ada kebangkitan kembali dari awal yang baru, ada akhir dari sebuah perjalanan, tapi hubungan ini ada yang berakhir dan akan ada yang lahir. Artinya hubungan ini akan jadi perjalanan panjang khususnya bagi jiwa kalian ya. Dan masih banyak hal-hal yang akan terjadi ke depannya sama dia, masih menjadi rahasia. Jadi Sora tidak bisa membacakan sama kamu akhirnya akan seperti apa kamu sama dia. Kalau Sora lihat di sini, masih banyak hal yang belum bisa Sora ungkap sekarang dan belum diperkenankan untuk diungkap karena memang masih perjalanan, masih jernih, belum bisa kelihatan ujungnya seperti apa. Ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, ya, pada akhirnya si cowok ini pun atau si cewek ini pun akan menjadi seseorang yang berubah secara jiwa, menjadi seseorang yang akan lebih berusaha berproses lah ya, menjadi seseorang yang lebih melindungi kamu, lebih menjaga kamu, lebih menyayangi kamu ya. Ini proses jiwa. Artinya kamu ada potensi untuk lanjut terus sama orang ini, tapi bagaimananya nanti ya, itu adalah masih perjalanan yang menjadi misteri. Kadang ada hal kita pun jadi tarot reader, gak semuanya kita boleh ungkapkan. Kalau semesta tidak mengizinkan kita untuk mengungkapkan sesuatu, itu namanya adalah masih menjadi rahasia dan kita tidak boleh maksa. Ingat ya, segala sesuatu yang dipaksakan, kita tahu itu tidak baik. Ya, ini ada energi under the deck-nya couple. Ya. Jadi ini memang sudah menyatakan ada sebuah energi dari pasangan. Ya. Energi dari pasangan yang jelas kelihatan di sini.
ya. Jadi hubungan ini bisa lanjut apa enggak, kamu yang putuskan. Si Divine Feminim, Sora menangkapnya di sini banyak yang nonton ada Divine Feminim. Kamu yang memutuskan arah hubungan ini seperti apa. Tapi hubungan ini tuh banyak di-lead oleh energi kamu. Kamu bisa lihat ya, dari kasus ini aja energi dia tuh kalah sama energi kamu karena dia yang ketarik kembali sama kamu. Energi kamu tuh sebenarnya cukup powerful dan cukup kuat untuk bisa mendominasi. Karena di sini bisa kelihatan kan, dia tuh mau balik dapat tarikan energi dari kamu karena kesetiaan kamu, keteguhan hati itu adalah energi yang terbesar. Tapi perjalanan relationship kamu akan seperti apa? Itu masih menjadi rahasia. Sora pun belum bisa mengungkap sekarang. Tapi Sora cuma bisa bilang bahwa ada suatu positivity, ada sesuatu yang cukup baik akhirnya ke depannya ya. Kalau si cowok ini pun bisa belajar dan ada proses pendewasaan. Sora lihat ada hal yang bisa cukup baik terjadi. Tapi detailnya dan bagaimananya nanti ini masih perjalanan. Masih ship ya. Kita nggak tahu garis akhir itu finish kayak apa. Biarkan itu adalah yang bisa menjawab hanyalah waktu. Ya, jadi jangan paksakan waktu. Sora nggak mau jadi orang sok jago, ya kan? Kartunya nggak keluarin apa, nggak dikasih tahuin apa-apa, ngarang indah, cerita kesana kemari ngarong ngidul, ya. Aku suka baca energi apa adanya, ya. Jadi ya begini energi apa adanya. Jadi Sora, ya. Kalau Sora masih belum bisa mengungkapkan apa yang akan terjadi ke depan karena masih perjalanan jiwa yang menjadi rahasia antara kamu sama dia, kalian yang menjalani, kalian yang akan tahu akhirnya. Nah, kalau kamu memang sebegitu ingin tahunya, kenapa tidak kamu bermeditasi, kamu renungkan sendiri ke dalam apa sih yang semestinya akan terjadi di antara kalian. Intuisi kalian atau mungkin banyak dari kalian yang akan mendapatkan vision atau gambaran akan jadi seperti apa. Karena pada saat ini nggak tahu kenapa Sora belum boleh untuk mengasih tahuin sama kamu apa yang akan terjadi ke depan. Masih menjadi rahasia. Karena ini kalau Sora lihat masih proses. Hasil akhir itu masih jadi belum tahu gitu loh. Namanya juga masih proses ya kan, kayak kita masak ya kan, kita lagi masih kuenya itu masih dibakar gitu di dalam oven, kita nggak tahu kue itu gagal atau berhasil sampai keluar dari oven. Kita lihat, kita cobain, baru kita tahu apakah kuenya gagal jadi kue bantet atau kuenya berhasil. Aku mau tahu sekarang kuenya berhasil apa enggak, ya kan nggak tahu, orang masih di oven. Oke ya, jadi jangan maksa, nikmati prosesnya ya, apapun itu syukuri sebagai proses dari perjalanan hidup. Sora aku disuruh mensyukuri rasa sakit, percayalah ya. Setiap apa yang terjadi di bawah muka bumi ini semua ada alasannya ya. Tuhan tidak sebecanda itu, oke? Itu yang cuma Sora bisa bilang. Kenapa tidak kamu jalani untuk kamu cari tahu. Sora udah dapat 3 sign di sini, jadi Sora hanya akan kasih tambahan 3 sign lagi ya. Oke, ada Aquarius, Gemini dan Sagittarius ya. Jadi Sagittarius cukup dominan. Oke, itu untuk sign-nya tadi Sora udah bacain. Kita mau coba untuk alfabetnya. R, L, Z, J, X, F, C, X, R, I, J, Y, A, H, dan G. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, nama kota, nama bangsa, plat nomor kendaraan, nomor rumah, apapun yang ada alfabetnya. Oke, kamu bisa zoom juga kalau kurang jelas. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Kalau kamu ingin personal reading sama Sora, atau kamu pingin tahu masalah-masalah lain lebih lanjut ya, atau pingin sekedar sumbangan untuk Sora pengembangan YouTube channel ini, silahkan linknya ada di kolom deskripsi bawah. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya Sarah. I love you as always. Bye bye.